Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Endela Production. Nah, teman-teman, kali ini gue nggak ada makanan ya. Kalian lihat ya, clear ya. Jadi kali ini gue nggak mau makan, tapi gue pengen masuk di segmen gue yang udah lama banget gue nggak bikin juga, yaitu segmen kata gue. Nah, di segmen kata gue ini biasanya gue cerita-cerita aja sekitaran kehidupan gue atau apa yang gue peduli ya. Spesial satu contohnya, waktu itu gue pernah peduli masalah vlog yang Garuda itu yang bermasalah, vlog pelayanan di Garuda. Terus apa lagi, macam-macam sih, banyak. Ada juga yang gue ngomongin benda-benda yang gue beli, oleh-oleh. Waktu itu ada kaos kaki yang gambarnya kayak ganja-ganja gitu. Nah, kalian bisa cek sendiri apa aja list playlist kata gua di playlistnya ya. Itu ada macam-macam topiknya. Nah, kali ini yang pengen gue omongin dari kemarin dan udah lama banget sebenarnya, gue sering ngomongin sama istri gue sama orang tua gue juga mengenai cicak. Kalau kalian tahu, cicak itu kan dari lagunya aja ya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Dari situ aja kita udah bisa tahu bahwasannya biasanya makanan cicak itu nyamuk, bener nggak sih? Tapi koreksi gue ya kalau emang gue salah. Makanan cicak yang sebenarnya juga apa? Gue juga belum searching di Google. Tapi dari lagu itu kita pasti berasumsi dong kalau bahwasannya makanan utama cicak adalah nyamuk. Mungkin pembuat lagu itu, gue lupa penciptanya siapa, atau gue nggak tahu penciptanya siapa karena gue belum searching juga nih ya. Ini kan karena preparationnya, searchingannya gue bukan menyiapkan materi, cuman lagi kepikiran aja gitu. Mungkin dia ngelihat cicak, mengamati, oh iya bikin akhir lagi makan nyamuk, lagi nangkepin nyamuk gitu kan ya di dinding, sehingga muncullah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Bener nggak sih itu judulnya? Coba komen di bawah judul yang aslinya itu apa. Nah, dari situ gue merasa, oh berarti cicak makannya nyamuk ya, maksudnya makanan utamanya nyamuk gitu kan. Nah, belakangan ini mungkin udah sekitar berapa tahun ya gue concern banget itu. Tapi belakangan ini, anggaplah setahun belakangan ini, gue sering banget menemukan cicak itu di tempat-tempat yang unusual ya. Dan cicak itu sekarang semakin aware terhadap keberadaan manusia gitu ya. Yang jadi concern gue adalah kenapa akhir-akhir ini yang gue sering lihat cicak itu, gue menemukan beberapa kali ya, cicak itu ada di atau berada atau makan ya, ada di roti lah gitu ya, masuk ke dalam roti, bungkusan roti tawar. Terus yang kedua ada di kalau di sink gitu ya, di tempat cuci piring itu kan suka ada bawahnya gitu, tatakan yang buat nyaringin makanannya, itu masuk ke situ, makanin makanan kita gitu, maksudnya sisa makanan kita. Bahkan yang roti itu benar-benar masuk ke dalam rotinya. Itu aduh, gue sih geli banget sih sebenarnya. Dan pernah juga masuk ke dalam teko pemanas air gue gitu, yang gue bingung, itu kan teko ditutup, gimana cara masuknya, dan cicak itu kan gede. Apakah waktu itu emang istri atau gue lupa gitu nutup, terus pas gue liat, oh udah belum ketutup, tapi seingat gue sih itu ketutup terus gitu. Karena untuk memanasin air panas itu harus ketutup. Nah, tiba-tiba tuh cicak ada di dalam. Nah, akhirnya karena ya, mohon maaf nih mungkin buat teman-teman yang non muslim, buat gue yang muslim itu cicak itu nggak apa-apa dibunuh karena itu ada dalilnya gitu ya. Akhirnya gue panasin aja tuh teko air. Akhirnya dia mati kan, kaku kan. Dan sebagian cicak juga yang ada di sink itu gue siram air panas juga gitu. Jadi yang jadi pertanyaan gue, apakah kalian juga bisa jawab? Mohon dijawab kalau emang kalian tahu. Apa emang cicak itu makanannya bukan nyamuk sebenarnya? Atau sekarang cicak itu udah berevolusi ya, naik tingkat, atau dia udah bosan makan nyamuk sehingga makannya roti. Terakhir gue nemuin, sayang aja gue gak punya footage-nya. Mungkin nanti kalau misalkan setelah ini ada footage-nya, kita lanjutin video kata gue kasih lihat footage-nya. Itu gue nemuin dia di dalam kantong kresek yang ada roti tawarnya. Dia gak bisa masuk ke roti tawarnya karena roti tawar masih disegel, tapi dia di dalam kantong kreseknya. Which is, menurut gue, itu bukan karena harumnya. Mungkin karena bentuknya dia udah tahu, oh ini roti tawar.
Itu kan aneh ya. Dan keberadaan orang itu, dan dia sekarang adanya tuh seringnya di meja makan dan di dapur-dapur. Biasanya kan kita kalau ngeliat cicak kan di atas ya, di langit-langit gitu ya. Tapi sekarang sering banget ada di meja makan gitu. Dan kalau kita keluar kamar atau mergokin tuh dia kayak buru-buru kabur sampai bisa lompat. Gue pernah lihat cicak bener-bener lompat literally lompat kayak kanguru. Lompat aja lu dari meja terus ke lantai karena dia buru-buru mau kabur dari kita. Dan pernah gue kayak ciluk-bahan gitu sama cicak di dapur. Gue ngintip bawa pisau gitu kan, gue pengen nusuk sih sebenarnya, pengen gue bunuh gitu, pengen gue matiin gitu, bukan gue bunuh ya, pengen gue matiin. Itu dia kabur. Terus gue kabur, tiba-tiba gue denger dia kertak di dalam saringan sink itu kan, di dalam saringan wastafel yang buat cuci piring. Gue datang lagi gue nyamperin lagi, padahal itu gue nggak deket, jauh gitu kan. Mungkin denger langkah kaki gue, dan aneh juga kan, berarti kan kalau dia bisa denger langkah kaki gue, terus dia akhirnya cabut lagi kabur, berarti udah nggak ada. Kucing-kucingan sama cicak, bayangin aja. Itu gimana coba? Nah itu gue cukup lumayan aneh, sampai gue berkesimpulan bahwa gue sendiri nih ya, yang namanya kiamat itu pasti ada ya. Itu kalau umat Islam sih harus yakin bahwasannya itu kan, karena itu rukun iman ya, harus iman, itu rukun iman yang kelima, harus percaya pada hari akhir. Tapi secara logis ya mungkin menurut gue ya emang harus ada hari kiamat, harus ada the end of the world. Karena apa? Karena cicak aja udah mulai bosen makan nyamuk gitu. Cicak aja udah mulai berevolusi gitu loh, udah nggak, itu tanda-tanda akhir zaman gitu loh, bahwasannya cicak udah lagi nggak makan nyamuk ya. Itu kalau makan nyamuk ya, cicak udah makan roti, bayangin aja. Nanti kita ngomongin kucing ya, di kucing juga ada gitu. Tapi ini cicak dulu deh ya kan. Cicak udah makan roti, udah makan nasi. Bahkan beberapa kali gue menemukan di bekas-bekas ayam gitu, bekas-bekas sambal goreng, yang menurut gue cukup lumayan aneh gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi, padahal yang kita tahu kan dia juga di atas ya, hidupnya tuh di langit-langit, di tembok bagian atas. Jarang ada sih, kadang-kadang di lantai, cuman jarang banget lah. Terus tiba-tiba dia pindah habitat ke meja makan atau ke wastafel yang isinya makanan-makanan manusia gitu, maksudnya makanan yang seharusnya dia kayaknya nggak konsumsi. Jadi itu cukup lumayan aneh. Nah buat temen-temen yang punya pengalaman kayak gue juga nih, menemukan keanehan itu dan bertanya-tanya juga, atau kan teman-teman yang tahu sebenarnya emang cicak tuh makannya nggak gitu bang, cicak itu emang makannya aslinya roti, atau makannya aslinya nasi, atau dia makannya aslinya di karnivora bang, makannya ini. Kasih tahu aja di kolom komentar, karena gue juga pengen tahu sebenarnya kenapa itu ya gitu ya, kenapa sih cicak itu bisa berevolusi jadi makannya itu ya, atau memang gue aja yang kuper, yang nggak tahu kalau cicak gitu sebenarnya makanannya bukan nyamuk bang, itu cuma lagu doang. Nah tuh kalian bisa langsung komen di kolom komentar gimana mengenai cicak ya gak. Yang jelas cicak adalah salah satu binatang yang annoying lah, ya kan. Bahkan pernah masuk di celana yang gue gantung, pas gue mau pakai tiba-tiba ada cicak yang kecil bro. Itu lumayan geli juga ya. Oh satu lagi, masuk di tong sampah yang kadang-kadang anak-anak habis makan roti, bekas coklatnya dimasukin, maksudnya ya makanan gitulah, ciki-cikian, dia masuk ke dalam tong sampah. Oh bayangin, berarti dia makannya tuh ya nggak pernah gitu gue nemuin itu sebelumnya ya. Waktu gue kecil tuh nggak pernah gue nemuin sebelumnya cicak itu bermain di situ. Ranah cicak ya di atas ya kan, di langit-langit. Dan gue pernah juga dulu ngelihat dia memakan nyamuk gitu, nyamuk tuh nangkep. Dan wajar banget kalau sekarang ini
nyamuk itu makin banyak. Ngerasain nggak sih lo? Apalagi buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, ngerasain nggak sih lo nyamuk itu kayaknya makin banyak? Ya mungkin karena udah nggak ada rantai makanannya tuh udah terputus karena si cicak ini udah nggak makanin nyamuk lagi. Jadi populasi nyamuk makin tinggi, sementara cicaknya udah kagak makanin nyamuk, sehingga dia makin banyak gitu kan. Dan cicak-cicak yang baru-baru ini nih yang makannya roti malah jadi bersaing sama hewan-hewan lain seperti tikus, ya kan, atau kucing, yang harusnya itu bukan saingannya, bukan ranahnya dia di situ, bukan gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau yang tahu atau yang punya pengalaman kayak gue atau punya pertanyaan kayak gue juga bisa langsung aja kalau komen di kolom komentar. Apakah emang, atau buat teman-teman yang tahu juga, buat teman-teman yang mungkin kuliahnya di apa ya, jurusan apa tuh yang biasanya ngomongin binatang-binatang, bisa kasih tahu ke gue ya, apa sih sebenarnya makanan asli cicak, apakah emang bener nyamuk makanan asli cicak, sehingga sekarang gue berasumsi itu dia berevolusi atau berubah makanannya gitu ya, naik tingkat, naik kelas lah gitu ya. Sekarang gue udah gak makan nyamuk lagi, udah gak happening, udah gak hits. Sekarang menurut per tiktokan cicak, sekarang harus makan roti karena harus lebih tinggi lagi kan. Ya teman-teman, tolong dikasih tahu nih, apakah ada yang salah dari statement gue atau pertanyaan gue. Silakan kalian komen aja di video gue di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton keluh kesah gue di video kata gue kali ini. Buat teman-teman yang pengen tahu sosial media gue, silakan di-add di sini nih, ada nih sosial media gue dan istri gue dan TikTok gue juga. Dan buat teman-teman yang punya produk yang pengen di masukin video lah gitu ya, jangan mengharapkan penjualan yang naik kalau di video gue, karena subscriber gue juga belum banyak, jadi gue nggak bisa janjiin apa-apa. Tapi insya Allah kalau misalkan kalian pengen di videoin, minimal ada publikasi mengenai produk kalian, makanan atau produk apa, baju kah atau apa, terserah deh. Pokoknya yang bisa gue review ya, jangan produk pakaian dalam yang nggak bisa gue review nih. Bisa langsung aja kontak di Instagram gue, di DM aja, nanti insya Allah kita akan kontak-kontakan untuk gimana cara pengirimannya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video yang lain, di segmen yang lain pastinya ya. Jangan kapok-kapok ya nonton video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.